hello everyone, welcome to English class with Miss Alrina. Bertemu lagi dengan English class dengan Miss Alrina di sini. Oke, jadi hari ini penjelasan Miss Alrina berkaitan dengan apa yang telah kalian kerjakan minggu lalu, yaitu tentang factual report text. Sebenarnya kalian di instruksi yang telah Miss Alrina share di Google Classroom adalah kalian mencari tentang beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah dibagikan itu di modul ya. Tapi beberapa dari kalian, banyak malah dari kalian yang menjawab tidak dari modul, padahal di modul sudah ada. Kalian bisa mencari modul di lampiran pada materi 2.1 di Google Classroom. Dibuka saja Google Classroom-nya, di classwork atau tugas kelas, pilih English Class with Miss Alrina, dan di situ ada nomor 2.1. Di bawahnya ada modul yang bisa kalian download. Di lampiran itu ada modul yang sudah bisa kalian download. Oke, today we will talk about factual report text. Jadi, seperti yang kalian lihat di modul juga, ini hampir seperti descriptive text. Jadi factual report itu mendeskripsikan sesuatu. Nah, this is today's material ya. Jadi daftar isinya untuk hari ini. Introduction, yang pertama adalah introduction atau perkenalan dulu, kemudian purpose, tujuannya apa, structure, jadi di teks itu pasti selalu ada structure. Structure itu adalah kerangka. Features, apa aja yang harus ada di report text, dan kemudian adalah example. Okay, let's get down to the business. The first is introduction. Okay, jadi kalian pasti bertanya-tanya, biarpun kalian telah menjawab pertanyaan yang telah Miss Alrina berikan kemarin, pasti kalian bertanya, apa sih factual report text itu? Nah, factual report text is a text that explains, it is a mistype. It should be explained and elaborate some factual information related to particular objects, matter, or things which are based on factual occurrences and scientific and observatory. Jadi, factual report text itu menjelaskan ya dan menggambarkan elaborate factual information, informasi yang nyata ya, related to particular object. Particular di sini ada kata kuncinya particular. Particular itu artinya khusus ya, khusus. Jadi bukan sesuatu objek, matter or things, particular ya di sini. Kemudian purpose-nya di sini ada tujuannya, to describe something in general. Jadi untuk menggambarkan sesuatu secara umum ya, itu seperti yang kalian lihat juga di modul halaman 2. To describe itu artinya menggambarkan. Ketika kalian membaca deskripsi atau describe, ketika ada kata describe, kalian pasti di bayang kalian pasti ada yang namanya descriptive. Nah, bedanya descriptive and report, descriptive itu khusus, report itu umum. Misalnya khusus, my cat Lucy ya, Lucy itu adalah kucing kamu, misalnya seperti itu. Kamu mendeskripsikan kucing kamu. Jadi misalnya dia mempunyai bulu yang lebat, mempunyai bulu yang panjang, ekornya pendek, bulunya berwarna putih, matanya berwarna dua, berbeda kanan dan kiri. Itu adalah features atau ciri-ciri yang dimiliki oleh kucing kalian saja, tidak dimiliki oleh kucing lain. Berbeda dengan report text. Report text itu adalah menggambarkan sesuatu secara umum, seperti yang tujuannya ya. Example, cat. Secara umum, kucing mempunyai 4 kaki, mempunyai 2 mata, mempunyai bulu, mempunyai ekor, mempunyai 4 kaki. Mereka makan ikan ya, atau
maka mempunyai gigi yang runcing, ya, suka mengeong, manja terhadap manusia, misalnya seperti itu. Semua kucing mempunyai ciri-ciri seperti itu. Berbeda dengan deskriptif tadi yang misalnya bulunya berwarna putih. Tidak semua kucing mempunyai bulu yang putih, tapi semua kucing mempunyai bulu. Yes, not ya, mungkin tidak, tapi kebanyakan kucing mempunyai bulu. Atau mungkin ekornya pendek, kucing dengan ekor pendek, tapi semua kucing mempunyai ekor, ya, seperti itu. Atau mempunyai kaki 4. Atau misalnya kalau Lucy kakinya selalu kakinya mempunyai bulu hitam misalnya, tapi semua kucing mempunyai kaki 4 seperti itu, ya. Ini bedanya descriptive and report. Yang setelahnya adalah structure. Structure ini adalah kerangka. Semua teks pasti mempunyai structure atau kerangka, ya. Ini structure-nya adalah yang pertama, we have general classification. Ada dua di sini. Yang pertama adalah general classification, contains definition marked with by word contains definition marked by word is or are. Jadi misalnya biasanya ada di paragraf 1, ya. General classification itu biasanya ada di paragraf 1. Misalnya cats are atau cat is, itu ya. Biasanya ada kata is. And then description. Yang kedua ada description. Nah, ada parts-nya atau bagian-bagiannya. Misalnya dari depan ke belakang kalau misalnya hewan. Dari depan misalnya kucing, ada kepala, badan, kaki, kemudian yang paling belakang ada ekor. Pohon yang paling bawah ada akar, batang, ranting, daun, buah, seperti itu. Habitat, misalnya habitatnya ada pohon yang berada di rawa, pohon yang sukanya air yang banyak, misalnya seperti itu. Terus atau kalau kucing misalnya berada di darat, seperti itu ya. Habitual itu tingkah laku, kebiasaan, ya, kebiasaan. Misalnya kalau kucing suka mengeong atau suka makan ikan, itu habitual, ya. And then features, ciri-cirinya apa saja? Nah, ini terutama language features, ya. Yang pertama adalah simple present tense. Simple present tense, jadi memakai verb 1, verb as, is itu ya. Linking verb, technical terms, jadi pasti ada kata-kata teknik, misalnya batang, misalnya juga ada, mungkin kalau di pohon ada batang, itu technical terms ya. Misalnya ada xylem, phloem, itu technical terms ya. Xylem, phloem, photosynthesis, and action verb. Action verb itu artinya melakukan sesuatu, action, ya. Descriptive words, misalnya is, are. Focus on participant, jadi selalu fokus kepada subjek atau objeknya siapa, ya. Jadi misalnya kalau report text itu mengenai cats, ya selalu pasti fokusnya adalah ke cats, bukan yang lain. Example, okay, open your module page 2. Okay, let's open this, our module. Okay, this is our module. Nah, contohnya ada di sini, module page 2 ya. This is about robot. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tadi, di general classification. Nah, ini sebenarnya ada purpose atau objective to describe something in general. Nah, structure-nya ada general classification dan contains definition. Definition itu adalah definisi atau gambaran. Nah, kalian bisa lihat di sini di dalam example-nya, basically robot is a machine. Ada kata is di sini. Jadi pasti masuk general classification, dan ini adalah paragraf pertama. Paragraf yang mengawali teks ini. Jadi pasti masuk general classification. Nah, paragraf 2 sampai terakhir masuknya adalah description. Content parts, bagian-bagiannya apa saja, habitual, habitat,
atau yang lainnya. Nah, ini spesifikasinya kalau robot kan, jenis dan spesifikasi. Nowadays, the kinds and the specification of robots are various. There are robots for war, robot to work, robot to secure, and so on. Nah, ini adalah variasinya ya. Tadi seperti tadi ada parts-partsnya atau boleh juga jenis-jenisnya seperti apa, habitatnya seperti apa, habitualnya seperti apa, kegunaannya juga boleh. Itu termasuk description. Nah, ini betul. Perhaps discuss is easy to be understood by watching the backup movie in which robot has no heart, moral, desire, and perspective to understand human as the way human does. Nah, jadi kalian minggu lalu tugas kalian adalah untuk menerjemahkan ini ya, halaman 3, page 3. Handphone is the new communication technology after phone cable. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini adalah general classification. Di sini handphone adalah teknologi komunikasi baru setelah telepon kabel. Ya, kalian pasti misalnya tidak tahu apakah kalian familiar dengan telepon kabel atau tidak. Tapi Miss Alina sangat-sangat familiar dengan telepon kabel ya. Telepon yang menggunakan kabel itu. Okay, let's get down to the descriptive. Okay, this is the general classification, and after that, paragraph 2 till the end, ini adalah description. Basically, pada dasarnya, the system communication using handphone is similar to radio. Sistem komunikasi handphone hampir sama, atau sama boleh, similar itu sama dengan same, to radio, dengan radio, that is transferring the message by using signal, dengan mentransfer pesan menggunakan sinyal. Different from phone cable. Different itu artinya berbeda. Handphone can send both voice message and text message. Nah, ini tadi ya menggunakan simple present tense. Ada is lagi, handphone can, ya ini ada is lagi. Nah, ini kamu bisa lihat di sini ada beberapa technical word ya, misalnya transferring ya, voice message, text message. Nah, terus long distance communication. Nah, seperti itu. Signal juga technical terms ya. Terus kemudian ada SMS. Ya, ada PCB, power section PCB. Ya, ada screen, battery, speaker, network section. Itu semuanya adalah technical terms atau kata-kata teknik. Smartphone itu juga technical terms ya. System, internet, application, program, itu kata-kata yang berkaitan dengan handphone. Ya, that's the example of the virtual report text. And then okay, then that's the example ya. Jadi itu adalah contohnya. Okay, that's all for today. Jadi itu adalah materi untuk hari ini. Jika ada